Mana ya apa ya apa ya apa ya apa? Seto. Itu sampean di Indonesia. Apa? Malam ini, ya, malam ini di Oh, malam ini di Jakarta, besok ke Eropa. wah, Besok ke Eropa. jangan. Ini Cuma bocah. sehari aja. Baru mendarat, Iya. baru mendarat, baru Nah, mendarat kemarin kan di Jakarta. Ya, kemarin di kemarin masih Singapura. Singapura. Ya, Iya. kemarin di Jangan. Singapura, hari ini di Jakarta, besok sore budal negara Londo itu. Anu apa namanya? Apa ngeluruk VOC, Mas? Ikut pilpres di sana. Enggak. Sampai nanti kalau orang Jawa bilang gak duwe udel. Apa? Lo ya, Gak no kesel nah, deh. lo ini nasib laki-laki panggilan ya gini. Si Nasib Matupang juga tuh. nasibnya laki-laki Hmm, panggilan, ya, ya, siang malam tunggu panggilan. ya. Nasib Sial. laki-laki panggilan ya, diceluk ya, budal mas. Hmm, Engkau nek masalahnya kalau dipanggil nggak berangkat, nanti nggak dipanggil lagi. iya sih. Iya, iya, iya. Ah, Hmm. Itu masih cal kok jadi abdi negara ya apa yo? apa? Masih cal tadi nulis dia jadi abdi negara. Abdi negara itu negara mana dulu gitu ya? Abdi Konoha negara mungkin. ya negara semuanya, semua negara. Oh, yang itu negara yang Pak Dok nulis itu ya. Apa? Zaman Hindia Belanda itu Loh, ya banyak orang yang iya. Zaman Hindia Belanda itu tentu ada orang-orang yang cinta tanah air. Tanah air iya. mereka apa? Ya Hindia Belanda lah. Gitu. Oh, Indonesia belum ada kok gitu. Indonesia belum ada. Itu. Lo kesebelasan Hindia Belanda itu pernah ikut final putaran final Piala Mm-mm. Dunia. Loh iya. Iya, Loh kita menang iya. menang dari mana itu ya? Kalah sama Hungaria gitu. Oh, Iya gitu. Nah itu ada Cito, Cito masuk itu Cito Gok itu, wah Cito itu. dia ikut Ada main. Cito, hah? Nek Mas Cito, Citokok itu ikut main. Cito apa bal-balan? Nah, arek iku sembarang gak iso bal-balan, gak iso bak sodor kalan, bentengan kalan, wis sembarang gak iso lek Cito iku. Iso lek Jagonan? dikon nulis loh. Yo enggak, tapi lek nulis tulisan iku apik lho. Nah, iku arek. Dia itu kalau nulis itu bagus itu. Ya, pernah nulis buku tentang haid lho lah apa lho kon lanang-lanang ngurusi wong haid iku lho tak seneni wae aku. Itu soalnya dia sering suruh beli pembalut itu Mas itu. Lho enggak lho, ini menerjemahkan lho. Lah apa kon iku lho nulis buku tentang haid ini. Zaman gini lho membahas haid dari sisi filsafat lho lah apa ngono akhirnya. Nah, saiki Hmm, deh lho iku ngono. tapi Akhirnya sekarang menarik dia itu. loh. Loh, Menarik sekarang loh. dia itu Baik dari loh sisi filsafat tuh. apa filsafat di DC, filsafatnya bulat. Ya, Nah, filsafat itu ya lihat filsafatnya itu. Nah, eh, filsafat itu kalau urusannya ndak bulat, bagaimana orang haid itu terus kemudian anu ndoprok nang wit cipluan lah repot lapo ngurusi ngonoan iku lho. Wow. Terus kayak nulis buku sing genah. Iku saiki dia itu nulis itu apa namanya nge-review buku apa namanya eh, dunia menurut fisika. oh Wah, iya, keren iya. loh Cito itu. Itu si Profesor siapa? Alili, Ah, Alin. lo cari yang telek, makanya. Wes kan ojo bahas haid ae. Lah apa haid itu? Koyok tahu-tahu haid ae. Wih, udah 50 orang yang join. Tak pikir pada Ya nonton wes ayo. bal-balan loh. Tak pikir Bal-balan pada lo, bal-balan Indonesia itu kalau ikut Piala Asia itu lawannya terlalu berat, Mas. Makanya tahun depan gimana kalau pindah Eropa aja Indonesia hmm, ini gitu. hmm. Indonesia Setuju. Indonesia pindah Eropa aja ikut Piala Euro gitu. Eh, Hmm. Oke, kita mulai nih. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Dok. Nah ini tumben ini sekarang benar-benar selamat malam, Bung. Selamat Sama-sama malam, di iya. Minggu sama-sama di Betawi ini. kita sama-sama di Betawi hari Hmm, ini hmm, gitu hmm, ya. hmm. Besok pagi udah beda cerita. Ya, besok
pagi, jangan ditanya kemana aku pergi. Dan ini janur gunung biasanya ditunda entah kapan, hari ini dimajuin. Ya, soalnya Mas, ono gawean Mas mari Oh, iki. oh, Biasanya, ayo. sampai memang 24 jam tuh. Hmm. Itu pas kita ngobrol pertama itu Pak Dokter kan cerita tentang Gareng sebagai wayang yang teridentifikasi diabetes. Diabetes, ya. Dari Gareng. bawah itu kakinya Bubulen. bubulen. Kakinya Gareng itu bubulen, artinya korengen gitu ya. Korengen, Jadi gangren. korengen, apa namanya, luka nggak sembuh-sembuh gitu ya. Itu namanya koreng. Itu kalau apa namanya bahasa Jawa bubulen gitu ya. Jadi ada luka yang nggak sembuh-sembuh ya. Bukan kalau pincangnya. Di Sunda tuh, kalau pincangnya Gareng itu karena dibanting sama Semar gitu ya. Ya, jadi itu pas dia masih jadi jin siapa ya? Jin. Ya, itu dia tuh jin ganteng, ganteng dia itu Petro itu juga ganteng itu ya itu. Itu jadi Petro dan Gareng itu raja jin gitu ya. Berantem sama yang namanya apa namanya Semar itu 1000 tahun berantem itu. Wah, dibanting-banting, cuklek tangannya Gareng sampai garing gitu ya panggilannya Gareng. Nolo Gareng, nolo itu hati, Gareng itu garing ya, hatinya garing gitu. Jadi ya gitu, jadi dia itu lebay gitu. Jadi kalau dalam Punokawan itu Gareng itu lebay kalau ngomong. Wah dia berfilsafat senengnya. Berfilsafat itu ngomong Gareng itu bisa menghubungkan antara marahnya Prabu apa namanya misalkan Prabu Duryudono dengan kodok ngorek itu bisa dia itu. Oh, bisa. Itu saya kenal orang yang bisa menghubungkan antara penciptaan Walkman sampai runtuhnya tembok Berlin tuh Pak Dok. Iku Kapan-kapan itu Pak? Loh, memang iya itu pernah dibahas ya. Itu dibahas dan lah kan aku bener ngomonganku gitu. Itu dibahas di National Geographic gitu. Di National Geographic gitu. Nah, kita kembali ke Gareng tadi ya. Gareng itu bubulen gitu ya. Bubulen itu adalah luka yang tidak kunjung sembuh gitu ya. Ulkus gitu ya. Ulkus. Belum sampai gangren ya. Gangren enggak. Kalau gangren harus diamputasi kakinya Gareng nanti itu gitu ya. Lagi pula ya. Jadi wayang itu kelihatannya wayang itu mencoba menampilkan kondisi-kondisi orang yang sakit pada saat itu gitu ya. Ya seperti Gareng itu bubulen itu sebetulnya kondisi yang umum terjadi kalau kita tahun 60 70-an. Orang tua kakinya bubulen itu banyak gitu. Banyak itu. Nah, karena tahun-tahun 60 70 itu juga yang namanya ya pengobatan di desa-desa itu belum dijangkau, belum dicapai ya, puskesmas juga sangat terbatas waktu itu ya. Jadi ya mereka itu ngobati dengan sendiri gitu ya. Apa? Bubulen itu dibungkus dengan godong apa jenenge? Godong ribang sama godong luntas dideplok ya. Terus dia apa namanya ditutupkan diupet-upet ya, diupet-upet dibalurin terus kemudian ada yang dibungkus pakai pelepah pisang gitu. Pelepah pisang garing itu. Nah, gitu itu. Nah, itu kalau pakai daun pisang nanti dikira lemper. Nah, makanya sampai itulah alasannya kenapa orang Papua itu pakai koteka itu, kenapa koteka itu kok terbuat dari kulitnya labu dikeringkan. Itu nanti kalau seandainya pakai daun pisang nanti dikira lemper lah, repot gitu. Kembali ke Gareng dulu. Kembali ke Gareng. Nah, tapi ya tidak persis lah ya. Jadi ya namanya wayang itu loh, namanya wayang ya. Wayang itu kan yang ngarang aja itu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong wayang itu, wayang yang Walmiki itu kan Ramayana ya, Ramayana. Walmiki itu kayaknya tidak ngerti ilmu binatang gitu. Walmiki. Oh, iya, yang kijangnya Ramayana ya.
Kijang di tengah hutan ya. Jadi Rama dan Sinta di tengah hutan, lebat, gung liwang-liwung gitu ya. Terus kemudian ada Kijang dengan apa namanya tanduk Tanduk. keemasan. Lah mana ada Kijang itu terus di tengah hutan. Kijang itu ya di padang rumput gitu ya. Oh nggak kenal. Jadi ya termasuk itu biasa. Kalau Walmiki itu yang ngarang apa namanya yang menggubah Ramayana, lah Vyasa itu yang menggubah Mahabharata gitu ya. Nah, itu sama. Tapi idenya itu ya aneh-aneh gitu. Idenya itu ada orang yang tukar kelamin gitu ya. Tukar kelamin gitu. Yang tukar kelamin itu siapa? Itu Sri Kandi itu tukar kelamin gitu. Jadi idenya ya ide ngawur. Jadi kalau tadi itu bahwa dalam wayang itu terindikasi ada orang yang diabetes, itu bukan berarti mereka sudah paham diabetes, bukan. Hanya saja pada tahun-tahun tahun-tahun awal-awal tercatat ada Mahabharata dan Ramayana itu, orang-orang India itu sebetulnya sudah mengenal itu sakit gula yang disebut, mereka menyebutnya madumea itu ya. Madumea itu. Kencingnya manis dirubung semut gitu. Karena dirubung semut berarti kesimpulannya kencingnya ini manis itu. Gitu itu ya. Itu kesimpulannya. Jadi ya cuman Gareng itu matanya awas. Matanya awas. Padahal juling kan? Juling. Kero. Tapi matanya awas itu. Matanya itu awas. Juling tapi matanya awas. Dia itu bisa melihat apa yang tidak dilihat orang. Lah kalau yang orang diabetes beneran kan malah pada akhirnya malah nggak bisa ngelihat dong kena glaukom. Nah, sekarang kalau kita membahas diabetes, bagaimana diabetes itu mempengaruhi atau mengganggu kesehatan mata gitu ya. Itu nah makanya gini, diabetes itu sudah akrab lah diabetes itu dengan manusia itu sejak lama gitu ya, sejak lama. Sehingga dokter-dokter itu juga sudah mengenal diabetes lama gitu. Meskipun yang namanya insulin itu baru aja ketemu. Insulin itu baru gitu. Kemudian obat-obat anti diabetes itu ya, non insulin ya. Itu juga baru gitu. Jadi ya setelah ketemu obat-obat anti diabetes, ketemu insulin gitu ya, maka langsung aja usia harapan hidup manusia itu meningkat tajam gitu ya. Dari kalau misalnya tahun 1900 itu usia harapan hidup perempuan Amerika itu 49 tahun. Amerika ya. Gitu. Amerika dan akhir tahun 1900 akhir tahun 2000 itu meningkat tajam mereka, jadi usia harapan hidup perempuan Amerika jadi 81 tahun gitu. Itu juga meningkat tajam 2 kali lipatnya itu dalam waktu 100 tahun. Tapi ya bukan hanya faktor obat diabetes, bukan gitu ya. Ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah teknologi kedokteran itu meningkat tajam gitu ya. Meningkat tajam dalam hal kita Perang Dunia Pertama itu menghadiahi kita pengetahuan tentang transfusi. Ya, Perang Dunia Pertama itu menghadiahi manusia itu adalah pengetahuan tentang transfusi. Perang Dunia Kedua menghadiahi manusia tentang penisilin. Penisilin itu ditemukan awal tahun 1000 pertama kali yang namanya Alexander Fleming itu mengisolasi dan memproduksi penisilin itu sebenarnya tahun 1937 gitu ya. Itu dia bisa memproduksi dan bisa memproduksi banyak gitu ya. Dia kendala yang dihadapi oleh Alexander Fleming untuk mengisolasi penisilin itu juga tidak sederhana gitu, karena dia hanya bisa mendapatkan sejumlah kecil penisilin dari jamur penicillium yang banyak itu.
Nah ini kalau produksi massal gimana gitu. Nah untungnya ada Perang Dunia Kedua gitu, untungnya gitu ya. Untungnya ada Perang Dunia Kedua sehingga penisilinnya itu dibiayai oleh militer, militer Amerika Serikat untuk diproduksi massal, untuk tentara-tentaranya yang luka, untuk menekan infeksi. Lah bener infeksi. gitu ya. Nah, akhirnya Perang Dunia Kedua itu menghadiahi manusia antibiotik gitu ya. Jadi Itu penisilin itu adalah antibiotik pertama gitu. itu Nah, termasuk sehingga belokan sejarah gitu oh ya. iya, Belokan sejarah dan dalam hal nah kedokteran. dan belokan sejarah ketemunya penisilin ini gara-gara yang namanya Alexander Fleming itu orangnya jorok, Oh, kemproh. jorok, kemproh gitu ya. Jadi dia itu tidak clean gitu ya, tidak rapi gitu. Jadi yang namanya petri dish itu kalau kita mau Hmm. membiarkan kuman gitu ya, membiarkan kuman itu ada petri dish yang isinya itu agar darah, blood agar ya. Apa namanya? Agar-agar yang isinya campuran darah macam-macam ya, blood agar supaya untuk membiarkan bakteri-bakteri itu dibiarkan dengan di streaking gitu. Nah, si Alexander Fleming itu jorok, jadi ya campur antara apa namanya petri dish-nya dia itu ya, apa namanya petri dish itu apa piringan petri itu ya, petri dish-nya itu uh, campur, jadi akhirnya seringkali dia itu di petri dish-nya itu bukan hanya bakteri yang muncul, jamur Jamur. gitu muncul. Nah pada suatu saat dia melihat loh ini ya ada jamur-jamur tertentu ini kalau di sekitar jamur ini uh, Staphylococcus tidak tumbuh gitu. Staphylococcus tidak tumbuh gitu. Nah, untungnya Alexander Fleming itu scientist, dia bukan kliniker, bukan ahli klinik gitu. Kalau ahli klinik, wah ini mesti ono gendruwo nih gitu ya. Tapi karena dia scientist, mesti ada alasan kenapa di sekitar jamur-jamur tertentu gitu ya. Jamur-jamur tertentu Staphylococcus aureus itu tidak muncul gitu ya. Nah, ya apa namanya Staphylococcus itu tidak muncul gitu. Jangan-jangan yang namanya apa namanya jamur ini, jamur penicillium ini memproduksi zat yang bisa membunuh bakteri Bakteri tadi. bakteri tertentu gitu. Lah bener gitu ya, dia melihat memang iya ternyata kalau yang namanya kuman-kuman Streptococcus, Staphylococcus dari berbagai spesies itu diberikan penisilin apa namanya penicillium itu apa namanya ekstraknya itu tidak tumbuh gitu. Nah akhirnya disimpulkan bahwa yang namanya bahan yang dihasilkan oleh jamur ini bisa membunuh bakteri gitu ya. Tantangan berikutnya adalah mengekstrak itu, diekstrak supaya bisa ketahuan ini barang aktifnya itu ukurannya berapa. Nah, akhirnya Perang Dunia Kedua menghadiahi manusia yang namanya antibiotik, ya, penisilin. Langsung lah yang namanya harapan hidup manusia langsung meningkat pesat. Gitu. Nah, di tahun 50-an itu ya, tahun 60-an obat-obatan tentang pengetahuan kita tentang diabetes itu meningkat tajam gitu ya. Meningkat tahun 70 lagi, tahun 80 bahkan yang namanya Profesor Dr. Askandar Cokroprawino itu di Surabaya itu jagoan lah itu jagoan diabetes itu. Jagoan diabetes itu Profesor Askandar itu. Sampai dia bisa beliau itu waktu itu menentukan ciri-ciri khas diabetes gitu ya dengan singkatannya itu gigulucip terus kemudian dia nambah lagi gigulucip safaril macam-macam lah ya jadi ya perkembangan pengetahuan tentang diabetes itu meningkat pesat pada tahun 60, 70 dan 80 dan kemudian akhirnya ada obat-obatan banyak obat-obatan yang ditemukan dan diproduksi oleh berbagai macam pabrik besar farmasi atau pabrik obat itu sehingga pilihan dokter memilih obat-obat anti diabetes itu mendekati tak terbatas sekarang. Banyak itu. Bisa dikombinasi itu ya. Bisa kombinasi antara insulin dengan oral anti diabetes, ada yang
Kalau memang dia dependent insulin, ya dengan insulin. Terus kalau kemudian dia dengan insulin nggak mempan, ya pakai obat-obat yang lain itu. Nah, itu adalah yang sudah kita dapatkan sekarang. Ya, jadi obat-obatan itu perjalanannya panjang dan sudah terbukti gitu ya. Sementara yang diklaim ngobati itu makanan ditemukan makanan misalnya krokot gitu. Ada yang orang loh bener Mas itu krokot itu ada orang yang meyakini krokot itu bisa menurunkan diabetes. Wah, krokotnya itu diperes gitu jadi minuman krokot. Tapi itu tidak terbukti. Banyak obat-obat makanan gitu ya, bahan makanan sebetulnya atau yang disebut herbal itu diklaim adalah menurunkan kadar gula gitu. Ada menyembuhkan diabetes itu. Ada yang bukan herbal juga sih, saya pernah baca klaim bahwa uritan salmon itu bisa membantu mengurangi diabetes juga. Ya gini loh ya, klaim itu perlu dibuktikan. Gitu ya, perlu dibuktikan. Buktinya itu apa gitu. Ya kalau tidak terbukti, lah obat-obatan ini sudah terbukti gitu. Obat-obatan yang tersedia itu sudah terbukti menurunkan kadar gula gitu ya. Saya tidak mau tergantung obat. Loh, kamu nggak mau tergantung obat, tapi tergantung jamu, apa bedanya gitu ya. Herbal perasamu herbal itu bukan obat itu ya. Itu ya bahan obat itu. Kanabis itu juga herbal. Itu herbal ya, herbal kabeh herbal. Obat-obatan itu kebanyakan justru diambil dari tumbuhan gitu ya. Obat-obatan dokter itu loh. Kebanyakan dari tumbuhan, ada yang dari jamur gitu ya. Itu adalah obat. Nah, balik ke topik kita yang tadi itu yang mata tadi. Mata. Ya. Jadi karena pengetahuan kita, pengenalan kita tentang diabetes itu sudah lama gitu. Lama pengetahuan kita tentang diabetes itu sudah lama. Dan ada hal-hal yang sangat berhubungan, diketahui gitu ya. Diketahui berhubungan dengan diabetes. Jadi kondisi-kondisi penyulit atau komplikasi yang muncul mengikuti diabetes yang tidak kunjung terselesaikan gitu ya. Jadi ya diabetes lama itu dia akan mengalami komplikasi penyulit gitu. Misalnya ada karena diabetes lama terus kemudian ginjalnya ini rusak. Nah, dokter melihat ini orang-orang itu yang diabetes lama ini ginjalnya rusak gitu. Ya abad ke-17, abad ke-18 mereka tidak tahu mekanismenya. Mereka hanya bisa mengikuti ini ya, orang-orang yang diabetes lama ini 50% ginjalnya rusak gitu ya. Terus kemudian ini ya orang yang diabetes lama gitu terus kemudian mayoritas 75% matanya terganggu gitu ya. Kemampuan melihatnya terganggu. Diperiksa-periksa retinanya mengalami gangguan gitu. Nah, karena belum paham yang namanya mekanisme munculnya itu bagaimana, tapi kok ada kemunduran fungsi ginjal turun gitu. Tapi mekanismenya gimana? Dari diabetes kok bisa yang namanya fungsi ginjalnya jadi memburuk dan menurun gitu. Mata juga demikian. Ini matanya ini sudah jelas ada hubungan dengan diabetes gitu ya. Gangguan matanya itu sudah jelas ada hubungan dengan diabetes. Tapi gimana kok bisa muncul gitu. Nah karena sudah jelas itu kalau secara statistik itu uji korelasi dan uji kausalitas itu bermakna gitu. Hanya saja mekanismenya belum tahu gitu. Makanya di awal-awal di awal-awal abad 20 ya sampai akhir abad 20 istilah-istilah itu muncul misalkan retinopati diabetes gitu ya. Gangguan retina yang berhubungan dengan diabetes atau yang diakibatkan oleh diabetes. Kok bisa tahu kalau itu diakibatkan? Loh, karena statistik sudah menjelaskan ini memang hubungannya sebab dan akibat itu ya. Udah bukan korelasi lagi ya. Dan berkorelasi juga. Jadi uji korelasi iya, uji kausal juga iya gitu ya. Jadi cuman mekanisme
Enggak tahu gitu. Maka disebutlah apa tadi? Retinopati diabetes. Kerusakan atau gangguan retina yang diakibatkan oleh diabetes mellitusnya gitu. Sama gitu, sama. Misalnya nefropati diabetes. Tuh, sudah tahu kita, dari lama kita sudah tahu bahwa yang namanya ini nefropati, apa ginjalnya ini fungsinya turun bahkan rusak, ini sangat berhubungan dengan kondisi diabetesnya, ada korelasinya gitu. Ada hubungan sebab dan akibat. Gitu. Tetapi mekanismenya bagaimana? Lah, tahun 1900-an awal itu belum tahu. Soalnya disebut nefropati diabetes ya. Kerusakan ginjal yang diakibatkan oleh diabetes yang tidak kunjung teratasi. Ada lagi kemunduran fungsi saraf. Loh ada itu ya. Yang namanya neuropati loh ada itu. Neuropati diabetes banyak itu. Banyak. Nah, hanya saja setelah di akhir-akhir abad ke-20 tahun 1980, awal ya 1980 ya itu waktu saya jadi mahasiswa itu. Nah, pengetahuan kita tentang biologi molekuler, biologi seluler itu meningkat tajam gitu ya. Pada awal tahun 1980-an. Bahkan waktu itu ada buku patologi anatomi untuk pertama kalinya tahun 86. Itu buku patologi anatomi itu sudah membahas gangguan patologi di tingkat seluler gitu. Saya tuh waktu itu betul-betul terpukau baca bukunya Robin itu ya, patologi itu. Manusia itu sudah tahu ya itu ya. Jadi sebetulnya kita itu sudah tahu itu ya, manusia itu sudah tahu kenapa diabetes itu muncul, terus kemudian endotelnya rusak kenapa, pembuluh darahnya itu rusak kenapa. Loh, sudah tahu itu tahun 1988 itu ya, 88. Bukunya Robin itu patologi. Lah, itu di situ ada yang namanya biologi molekuler. Jadi ya radang itu tidak sederhana karena tahun 70-an 60-an itu tanda-tanda radang itu. Kalau kita kuliah tahun 70-an 80-an awal gitu. Tanda-tanda radang itu apa? Kalor, dolor, rubor, fungsiolesia. Ini pengetahuan ini udah hampir ratusan tahun selalu muncul. Radang cirinya kalor panas gitu ya. Rubor merah, dolor nyeri itu ya, fungsiolesia fungsinya menurun gitu. Nah, tapi mendadak aja di akhir itu karena revolusi pengetahuan ilmiah ya, revolusi pengetahuan ilmiah sehingga pengetahuan kedokteran yang diakibatkan ya, akibat karena tool atau alat-alat untuk memahami itu makin canggih, makin bagus ya, mikroskop ya, ada mikroskop elektron ya, macam-macam ya itu. Sehingga kita itu makin paham sebetulnya itu apa. Ya. Kenapa kok kemudian diabetes itu bisa memunculkan nefropati gitu. Nah, meskipun sekarang itu kita makin paham kenapa nefropati jaringan pembuluh darah dan jaringan sel sel di ginjal itu rusak gara-gara diabetes. Kita udah tahu gitu. Hanya saja sebutan ya itu ya, orang saintis itu banyak yang rendah hatinya itu, mereka itu enggak perlu. Kita sudah tahu mekanismenya ngapain disebut nefropati lagi, kita udah paham gitu. Ya enggak, tetap saja disebut nefropati. Padahal nefropati itu disebut pati itu kalau kita enggak ngerti sebabnya gitu. Nah, tapi sampai sekarang yang namanya nefropati diabetes, retinopati diabetes itu terminologi itu masih dipakai. Nefropati diabetes, retinopati diabetes, dokter mata yang ahli mata pun masih menggunakan istilah retinopati diabetes meskipun sekarang itu ada yang lebih tajam lagi gitu ya. Misalnya gangguan pembuluh darah di retina yang diakibatkan oleh diabetes itu ada gitu ya. Jadi pembuluh darahnya itu, vaskulernya itu misalnya kenapa yang namanya mata
diabetes itu bisa merusak retina gitu. Merusak retina. Salah satunya adalah ya tadi. Sebetulnya yang namanya diabetes itu merusak semuanya gitu. Merusak semuanya gitu. Dan yang paling pertama rusak itu ya pembuluh darah gitu ya. Pembuluh darah itu endotelnya rusak gitu ya. Pembuluh darahnya terus kemudian jadi fragil gitu ya. Jadi gampang menyusut. Nah, kalau sudah menyusut darah pembuluh darah vasokonstriksi gitu. Terus kemudian yang dikorbankan itu daerah yang tidak penting-penting itu. Tidak penting dalam hal mempertahankan hidupnya dalam misalnya apa namanya survival mode itu. Jadi kalau tubuh kita dalam survival mode itu, mode survival itu ada yang dikorbankan dulu itu. Ini dikorbankan dulu gitu. Ya. Yang paling dikorbankan paling umumnya adalah kulit gitu. Jadi orang kalau dehidrasi itu kulitnya kering gitu. Itu yang dikorbankan gitu. Ginjal gitu. Jadi kalau orang dehidrasi itu nggak kencing gitu. Nggak keluar kencingnya. Gitu. Sama pembuluh darah juga gitu. Pada saat pembuluh darah mengalami yang namanya vaskulopati loh ya itu. Pembuluh darahnya itu mengalami vaskulopati. Meskipun sekarang itu kita udah paham kenapa yang namanya pembuluh darah itu kok bisa jadi rusak. Itu bisa loh. Itu ya tahun 80-an itu tahun tadi itu ya waktu saya membaca bukunya Robin patologi itu ya. Itu benar-benar terpukau gitu. Jadi tapi saya lebih awalnya itu sudah terpukau dengan bukunya E.O. Wilson gitu ya. E.O. Wilson yang On Human Nature gitu ya. On Human Nature itu ditulis tahun 83, cuman saya bacanya telat 2 tahun namanya On Human Nature gitu. Nah, dan karena ya kebetulan saya ini adalah mahasiswa kedokteran dan kemudian banyak buku-buku baru ya yang saya baca dan membuat saya sendiri terperangah itu. Loh ternyata kita ini sudah tahu sampai sejauh ini ya. Ya, meskipun ya di pengetahuan kita apa pelajaran klasikal yang diberikan oleh guru-guru kita itu adalah masih ya level apa namanya patologi level yang tadi itu kalor dolor rubor itu. Tapi sebetulnya di perpustakaan itu sudah ada itu bukunya Robin tahun 88 itu sudah ada dan saya baca ya saya tahu sih yang namanya apa kurikulum, silabus itu memerlukan waktu untuk mengubah gitu ya. Tidak serta-merta terus kemudian kalau kemudian textbook patologi anatomi muncul baru itu terus kemudian yang diajarkan hal-hal baru ya tidak begitu gitu ya, tidak begitu. Saya paham gitu. Hanya saja saya betul-betul terpukau tahun 88 itu membaca buku patologi itu. Ternyata manusia ini tahu sudah demikian dalam gitu ya, demikian dalam tentang kenapa yang namanya sel itu rusak, bahkan sampai tingkat molekuler gitu ya. Kenapa itu? Jadi istilah ICAM dan VICAM itu ya, ICAM dan VICAM itu sudah tahun 88 itu sebenarnya seharusnya dokter-dokter ahli itu sudah akrab gitu. Tetapi ya yang namanya pengetahuan terus kemudian apalagi renewal ya, refreshing, pemahaman kembali atau upgrading ya, pengetahuan misalnya dokter-dokter di puskesmas, di pelosok sana, lah kapan dia sekolah lagi ya? Enggak lah ya, mereka ngurusin posyandu lah ya itu. Nah itu yang membuat sebetulnya manusia itu sudah ada yang tahu, tapi banyak yang enggak tahu karena ya tidak ada akses ke sana gitu ya. Tidak ada akses ke sana gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok sampai sekarang itu kalau ditanya itu ngalor ngidul jawabannya karena sebetulnya sederhana gitu. Misalnya kalau sekarang dokter mata gitu ya, dokter mata. Kenapa yang namanya diabetes itu bisa merusak mata? Oh, pasti dia bisa menjelaskan dengan bagus lah ya gitu. Dokter mata itu pasti dia bisa menjelaskan dengan bagus. Kenapa yang namanya retina itu terganggu pada yang namanya diabetes itu? Karena diabetes itu kalau dibiarkan terlalu lama itu. Kenapa sebabnya? Gula darah yang terlalu tinggi, terus hemoglobin glikat itu, HbA1c-nya itu ya itu. HbA1c yang tinggi itu akan mempengaruhi kesehatan retina. Lewat mana? Satu gitu ya.
Kalau pembuluh darah itu HbA1c-nya itu tinggi, kadar gula itu tinggi gitu ya. Secara seluler itu akan memicu gitu ya dengan adanya sel-sel radang tadi itu VCAM dan ICAM macam-macam itu ya transmitter bahan-bahan kimia yang keluar karena ada terjadi radang itu ya. Radang itu ya tidak sederhana gitu ya. Radang itu ada yang di tingkat endotel seperti apa itu kalau dijabarkan lebih dalam itu kita sudah paham sejak lama, sejak 50 tahun yang lalu kita sudah paham. Ya. Dan itu akhirnya memicu neovaskularisasi gitu ya. Neovaskularisasi itu terbentuknya pembuluh darah baru gitu. Pembuluh darah baru di retina. Jadi kalau orang diabetes itu khas itu ya. Kalau orang dokter mata itu lihat mata dikeker matanya itu lihat retinanya. Itu banyak pembuluh darah baru yang tidak sama dengan orang pada umumnya itu ya. Abnormal. Pembuluh darahnya banyak. Namanya hipervaskular atau yang namanya neovaskularisasi yang banyak. Nah, itu adalah salah satunya. Terus kemudian karena hipervaskular itu terus kemudian ditambah lagi dengan radang itu. Nah, radang itu terus kemudian timbul yang namanya edema, pembengkakan itu. Bengkak itu retinanya itu. Retinanya bengkak. Sehingga pandangannya pun dia berkurang. Kemampuan kemampuan membedakan warna pun juga berkurang. Nah, itu adalah salah satu gejala yang perlu diwaspadai oleh orang-orang diabetes kalau kemudian dia mengalami gangguan penglihatan, kesulitan membedakan warna itu. Nah, itu adalah gejala-gejala awal yang namanya retinopati diabetes. Tapi retinopati diabetes bukan hanya itu, bahkan retinopati diabetes itu gangguan itu radang di retina itu bisa membuat retina itu lepas dari dindingnya atau yang disebut retinal detachment. Kalau dulu itu bukannya retinal detachment itu pada orang-orang dengan miop atau dengan minus sedang. Iya itu. Tetapi gangguan metabolisme yang ditimbulkan oleh diabetes di retina itu bisa mengakibatkan retinal detachment itu. Lebih jauh lagi karena terjadi gangguan pembuluh darah di situ akan terjadi gangguan aliran aqueous humor. Jadi cairan di dalam mata itu mengalami gangguan aliran sehingga dia dia mengalami glaukom gitu. Ya, kita pernah ngomong glaukoma ya, glaukoma. Nah, glaukom itu bisa timbul karena akibat komplikasi jauh gitu ya dari diabetes itu. Nah, itu yang retinopati diabetes itu bisa menimbulkan glaukom. Nah, itu semua diakibatkan gara-gara diabetes yang tidak terkontrol dengan bagus gitu ya. Nah, ini dari penjelasan yang agak panjang tadi sebetulnya arahnya adalah diabetes jangan dipandang rendah gitu. Jangan dipandang rendah. Ono mana Mas? Ono mana ada lagi. Minum blembeng wolo. Ada loh beneran ini itu. Nah, ini bukan orang Jawa, masih family gitu. Blembeng sayur itu. Nah, iya loh itu blembeng wolo itu loh. Ini aku tanya Pale gitu ya. Itu masih itu. Pale itu nggak minum nggak minum obat dari puskesmas. Boten Mas itu, boten kula sampun ngombe blembeng wolo. Tahu gitu. Lu yo gak iso gitu. Tapi ya orang ini memang cewengkal kok itu. Nggak mau. Tetap aja dia itu minum blembeng wolo itu. Blembeng wolo. Dan ya mungkin karena merasa tersugesti itu dia merasa baik, tapi gula darahnya itu nggak pernah rendah. Anaknya yang cerita. Sampai akhirnya meninggal pada usia yang relatif muda gitu ya. Relatif muda lah gitu. Nah, itu adalah karena ya tadi yang namanya diabetes itu tidak terregulasi dengan bagus, akan menimbulkan penyulit yang lebih jauh lah, kira-kira gitu Mas. Kalau dinding wulu ya saya doyan, tapi dalam bentuk
Itu Garangasem, Apa? Garangasem. Di Bengkulunya udah ada Ah, teman-temannya yang Bengkulu. banyak. Ya, ya memang, ya itu apa namanya? eh, jadi ya kalau itu ada pertanyaan sekilas itu. Apakah penderita diabetes itu tergantung metformin? Lo ya belum tentu itu dicari obat yang paling ideal untuk dia paling efektif dan paling efisien. Loh saya nggak mau minum terus-terusan, yo mati yo ae, ya gitu. Loh ya sama dengan saya itu nggak mau tergantung nasi sama air. Saya mau bebas, ya sudah nggak usah makan, nggak usah minum, mati itu. Orang itu ya mau konsekuensinya itu ya gitu. Saya nggak mau tergantung, loh kita itu tergantung banyak hal sejak lama. Kamu tergantung baju ya. Coba kamu nggak bajuan gitu, coba itu. Saya nggak mau tergantung kain itu. Ya udah telanjang aja itu ya. Ya. Saya nggak mau tergantung sepeda motor, saya nggak mau ya jalan aja. Saya nggak mau tergantung sepatu sandal ya wes itu. Nggak usah sandalan, kayak kejojori sikilmu. Ya kalau kena Telanjang kalau duri loh. Nah telanjang kalau iya di itu. Jakarta jam segini masih Lah bisa hidup. Nah, kalau jam makanya, segini telanjang di Amsterdam ya lah makanya itu loh, kita itu suhu tergantung minus ya. banyak hal sudah sejak lama itu. Lah sekarang justru obat-obatan macam metformin itu ya, itu sudah sudah terbukti menyelamatkan banyak orang yang sakit gitu, memperpanjang hidupnya gitu. Alah dok, nanti toh nanti ya mati ya, kalau gitu mati sekarang aja gimana gitu. Ya gitu. Santai-santai nggak bisa santai, kamu kasih tahu orang geblek ya. Aku disuruh santai nggak bisa itu. Karena itu ya, salah gini ya, orang itu bisa salah langkah karena ngikuti orang geblek. Ya. Bayangin aja, orang sudah bener-bener nih ya, udah bener-bener ke dokter ngobati diabetes. Terus kamu sok tahu, jangan minum obat itu. Kamu nanti itu obat itu bahan kimia. Lah, udah bener-bener ikut dokter, ngikuti kamu yang geblek, orangnya jadi gampang mati gitu. Nggak bisa santai kalau gini itu ya. Ngasih tahu orang geblek itu harus di selatak gini ya, sok-sokan sok pinter gitu ya. Nah, Atau kalau gitu. tadi yang tadi kan eh, retinal blood vessel-nya bertambah ya. Kenapa? Retinal blood vessel Oh, urat darahnya. ya itu yang namanya tadi yang namanya diabetes itu karena radang yang mengikuti diabetes, terus kemudian reaksi seluler yang mengikuti diabetes itu akan menghasilkan neovaskularisasi. Jadi pembuluh darahnya itu banyak gitu ya. Pembuluh darah baru, terbentukan pembuluh darah baru itu banyak dan itu mengganggu kerja retina. Gitu. Nah, tapi kalau dokter mata melihat wadah pembuluh darah yang banyak hipervaskularisasi gitu ya, terus kemudian edema gitu ya. Itu adalah indikator-indikator yang ditemukan oleh dokter mata gitu ya. Dokter mata yang ditemukan dokter mata untuk menyimpulkan oh ini retinopati diabetes gitu ya. Itu jadi ya kedokteran itu berkembangnya sedikit-sedikit tapi akhirnya bisa disimpulkan gitu ya. Itu Gitu. ada hubungannya dengan floater nggak? Ya, float gini, dokter itu untuk menegakkan diagnosa, dia mencari gejala dan tanda gitu ya. Gejala itu adalah hal-hal yang dirasakan atau dikeluhkan pasien. Itu adalah gejala. Tanda itu adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang bisa ditemukan oleh dokter gitu. Ya. Tekanan darah tinggi gitu ya, misalnya tekanan darah tinggi. Ngukur tensi itu adalah tanda gitu. Sementara nyeri kepala itu adalah gejala gitu ya. Itu tadi floater itu. Floater itu adalah gejala. Sampean datang ke dokter, dok, mata saya kecerap-kecerap. Dokternya itu tidak tahu sampean bohong apa enggak itu. Karena itu adalah keluhan atau itu subjektif gitu ya.
yang namanya gejala itu seringkali subjektif, banyak yang subjektif. Gitu. Tapi kalau tanda itu adalah hal-hal objektif yang ditemukan oleh dokter. Dan gejala dan tanda ini terus dibantu dengan pemeriksaan yang lain itu bisa mengarahkan dokter pada sebuah diagnosa. Nah, setelah terdiagnosa baru ditentukan terapinya gitu. Jadi terapi itu ada kalau sudah ada diagnosa gitu. Jadi kalau misalkan makanya itu kalau ada yang namanya hipnoterapi, sebentar itu penyakit apa yang kamu obati itu gitu. Didiagnosa dulu baru diterapi gitu. Itu tadi ada yang sekilas lewat, Dok. Apakah diabetes bisa mempengaruhi kualitas sperma, Dok? Oh, Ya, iya jelas. jelas. Ari Artini 7777 ya. Iya jelas gini loh ya. Kalau pembuluh darah kita itu tidak sehat, ya, artinya suplai makanan, suplai oksigen ke jaringan, semua jaringan di tubuh itu tidak optimal, ya, sehingga akan mengganggu kualitas, termasuk misalkan testis, ovarium, uterus, ya, penis itu loh. Penismu itu kalau diabetes itu terancam tidak bisa hongat gitu. Loh kenapa? Terjadi yang namanya vaskulopati, pembuluh darahnya mengalami gangguan. Nah, kalau pembuluh darah mengalami gangguan, kamu tidak bisa ereksi, tidak bisa hongat itu. Lah itu. Itu ya. Gitu. Kualitas spermanya turun, Lah, berarti kalau misalnya iya, selingkuh itu nggak bakal bikin hamil. Sebentar. Yang namanya sperma sama hongat tadi itu enggak beda urusannya ya gitu. Jadi yang namanya mandul sama impotensi itu dua hal yang berbeda gitu ya gitu. Jadi kalau misalkan hongat ngelukro itu tadi gitu ya, ngelukro itu ya. Ya itu kayak sarung teles gitu ya. Itu gara-gara yang namanya pembuluh darahnya tidak sehat gitu. Sehingga ya tadi gitu ya namanya tidak bisa hongat alias impotensi. Nah, impotensi yang karena diabetes ini tidak jarang gitu. Ya. Jadi itu gara-gara pembuluh darahnya yang mengalami gangguan. Loh, hasratnya masih ada. Bayangin aja, ayo. Hasrat ada tapi nggak bisa, makin tersiksa lah ya gitu ya, makin hasratnya ada gitu ya, hasratnya ada, tetapi memang iku ya senjata iku mercone bosong mas gitu ya, mercone iki bosong gitu ya, hasratnya masih ada tapi nggak bisa gitu, makanya tersiksa. Nah, yang sering kali salah itu adalah orang-orang yang impoten karena diabetes itu diberi aprodisiak gitu. Bayangin aja, aprodisiak itu hanya untuk meningkatkan selera gitu ya. Hasrat gitu. Lo padahal dia itu hasratnya nggak apa-apa gitu. Lah ini hasratnya kamu tingkatkan, itu tetap nggak bisa hongat, itu makin tersiksa gitu ya. Gitu lah. Loh ya itu dia gitu. Itu yang jadi persoalan. Sering orang datang terus kemudian apa namanya nggak bisa hongatnya itu dikasih aprodisiak gitu ya. Wah, dikasih yang namanya apa namanya makanan-makanan atau minuman atau obat yang mengandung aprodisiak gitu ya. Gitu. Semakin berhasrat tapi tetap nggak bisa. Semakin tersiksa itu. Nyala-nyala tapi iku apa? Tongkat wasiate tongkat wasiate macek iter itu ya. Wes tak tambah ngelu, meletek ndase ya gitu. Itu yang sering terjadi itu. Makanya dokter itu kalau ke dokter enggak mungkin dokter itu memberikan obat-obatan aprodisiak gitu ya untuk meningkatkan gairah seksual, padahal masalahnya adalah impotensi gitu. Iki lho, nek iso ora iso disetek, ya apa kan disetek ambek apa kodok tales apa apa. Nyene arek iki angel kok iku, cito iku ngono.
Pak Dok, ini ada pertanyaan ini dari Budi Santo. Budi Santo kita ini koncoku gitu. Aku udah operasi katarak karena diabetes. Apakah berarti ada kemungkinan terkena lagi? Gini, kalau katarak itu kan lensanya. Lensanya itu kan diganti lensa kaca. Lensa kacamu itu nggak akan burik lagi gara-gara diabetes itu. Wong kocok kok. Ya, lensamu itu lensa buatan. Jadi orang diabetes bisa nggak merusak lensa mata? Iya, itu ya. Iya, itu bisa itu. Nah, jadi ada yang namanya tadi apa namanya tadi itu katarak yang berhubungan dengan diabetes. Obatnya ya udah dioperasi, diganti lensanya dengan lensa buatan tadi masuk. Nah, tetapi apakah bisa katarak lagi? Ya enggak katarak, yang bisa itu adalah retinanya yang kena itu ya. Kataraknya ya sudah enggak itu. Itu diganti lensa kaca berarti single fokus atau masih bisa jauh dekat? Loh, itu kan ganti lensa itu ya. Lensanya itu masih bisa maju mundur gitu. Ya ini kan yang namanya kita tuh akomodasi kita itu kan karena bisa maju mundurnya, bukan cembung tekungnya lensa gitu. Itu dan kayak warkop berarti ya? Nah, kayak warkop DKI maju kena mundur kena. Dan kekuatan dioptri mata kita itu bukan pada lensanya gitu, tapi pada kornea gitu. Kekuatan dioptri mata manusia itu rata-rata 60 dioptri gitu ya. 60 dioptri. Lensa kita itu 12 dioptri. Korneanya itu sisanya gitu ya. Lebih banyak korneanya gitu. Makanya sekarang itu kalau misalkan minus 12, minus 8 atau minus 15 gitu, dilakukan operasi lasik. Yang dilasik apanya? Bukan lensanya. Ini yang dibentuk itu adalah ini korneanya itu di shaping itu dibentuk lagi supaya apa namanya normal gitu ya. Nol gitu. Itu teknologi sekarang itu udah bagus lah ya. Itu tahun 2006 itu pertama kali saya lihat orang dioperasi lasik itu tahun 2004 ya. 2004 lasik pertama itu. Memang sekarang itu ilmu canggih banget ya gitu ya. Nah gitu. Nah sekarang dengan pengetahuan yang sedemikian tinggi lah, mosok yo mbok padakno karo iku lho ya, iku keyakinan apa Singosari lah, Mojopahit lah ya gitu. Dok, ini ada pertanyaan di komen dari Jati Martopo. Saya penyintas retinitis pigmentosa. Saran apa untuk saya yang akan nikah terkait keturunan? Apa? Saran apa untuk saya yang akan nikah terkait keturunan? Nikah. Yang pertama, kalau nikah itu dilihat bibit bobote. Yo ngono. Ya iku saran nikah lho. Ya apa lho iki lho? Ya iki urusane gini loh ya. Lah kalau urusannya dengan retinopati tadi, retinopati pigmentosa, retinitis pigmentosa, itu memang ada hubungannya dengan genetik gitu. Kalau tidak pengen menyiksa anaknya, jadi saya nggak mau anak saya itu anak saya itu sakit gini nanti saya nurun, ya udah nggak usah punya anak, itu kan gampang gitu ya, itu gampang loh. Kalau sampean tidak kepingin menurunkan bakat sakit sampean ke keturunan, ya nggak usah punya keturunan, kan gampang gitu loh. Gitu itu. Loh saya pengen punya anak, ya wis lah, anak ini wong liya ae opo, gak apa-apa. Itu dulu saya kenal ada dokter yang memang nggak mau punya anak, terus dia ngangkat anak sebanyak-banyaknya sih. Lah ya nggak apa-apa. Anak-anak dari keluarga miskin diangkat. Yo, nggak usah keluarga miskin, keluarga kaya juga nggak apa-apa. Ngapain cari perkara itu? Ya? Kalau dari keluarga yang lebih kaya kita yang minta diangkat, Pak Dok. Lah ya nggak apa-apa itu loh. Kenapa cari anak angkat kok dari anak yang miskin, kok nggak anak yang kaya aja gitu? Cari masalah aja loh sampean ini. Sebentar, cari lagi. Oh, saya mau minta maaf dulu ke Mas Kowim itu. Apa? Kemarin itu pas susah banget connect sama Pak Dok. Itu saya di-invite. Dia mau nyoba bisa nyambung apa enggak.
Lah saya pas ngising nih, mau sok tak tompoin kita di sini. Kan malah sini-sini. Sorry nggih, Mas Kawin sorry nggih. Ya lah sampe nrimo lah ya iku terus Wah, wong jenenge gadgete kowe mambu. ini ada pertanyaan tadi sih udah dijawab sama Pak Dokter, tapi biarin lah, biar dipisui ya lah. Dari Armando Luis, Dok, jari kerja obat DM gawe rusak pankreas. Lah ya apa sih, wong DM iku digawe ngobati pankreasmu sing bosok. Gara-gara pankreasmu bosok itu ya. Pankreasmu bosok nggak bisa memproduksi insulin. Digaweno insulin tekan jopo, cok diwalik-walik ta lek ngomong. Iku kebiasaan pikiran kualak-walik iku. Makanya rambut dagek kene aja dagek kene, gara pikiran kualak-walik iku. No. Aduh, si Mas Cito tuh happy banget tuh. Seneng banget dia, ketawanya banyak banget. Wes Ini udah bentar lagi. Nyambut gawe. Matur nuwun sangat, kapan-kapan disambung lagi. Matur nuwun.